Selamat bertemu kembali dalam satu video bersama saya Timothy. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah anak dan remaja. Oke, sebelumnya ada banyak sekali pertanyaan tentang buku Jago Konseling. Pertanyaannya itu gini, Pak, bagaimana menggunakan buku ini? Ya, menggunakan buku ini sebenarnya buku ini dibuat untuk tujuan praktis. Maksudnya gimana? Baca buku, praktekin, selesai. Karena buku ini bukan sekedar buku teori yang harus Anda pahamin teorinya dulu, terus kemudian nggak praktis. Ini adalah buku yang praktis. Jadi Anda hanya gampangnya tinggal nyontek aja seperti itu. Kalau masalahnya anak ini, maka penyelesaiannya begini, seperti itu. Apakah ini menyelesaikan masalah anak dan remaja? Iya, tapi sesuai riset kami. Maksudnya gini, kami melakukan banyak riset kepada orang tua dan guru, termasuk saya dulu juga adalah guru di sekolah, dan saya juga berkomunikasi dengan beberapa sekolah yang mengundang saya, jadinya saya ngerti. Oh, masalahnya anak ini sekarang trennya begini, ini masalahnya begini, masalah kalau masih TK sama SD awal itu seperti ini, SD mau ke remaja gimana, pada saat remaja gimana, remaja akhir gimana, itu iya sesuai ini. Tapi ada kasus-kasus yang minor, kasus-kasus spesifik, misalnya, Pak, anak saya kecemasannya tinggi, OCD, obsesif kompulsif, misalnya suka gigitin jari atau gimana. Nah, itu Anda perlu bawa ke profesional. Seperti itu ya. Profesional itu siapa? Bisa psikolog, bisa psikiater. Oke, karena tidak dibahas di buku ini. Apakah bermanfaat buat guru? Iya. Pasti seperti itu. Karena guru dengan memahami buku ini bisa memberikan masukan kepada orang tua. Kalau buat orang tua gimana? Sangat. Sangatnya kenapa? Karena begini, dalam 24 jam, orang tua itu yang lebih dekat sama anak daripada guru ataupun sekolah. Karena sepertiga dari waktu 24 jam itu hanya di sekolah, sisanya ya di rumah sama orang tua. Seperti itu. Paham ya? Dan juga begini, karena jumlah perbandingannya 1:200 ribuan. Apa ini maksudnya 1:200 ribu? Jumlah praktisi kesehatan mental. Praktisi kesehatan mental itu siapa? Psikolog, psikiater, konselor. Itu cukup sedikit, seperti itu. Saya sering dengar dan saya percaya Anda juga sering tahu ada satu kampanye tentang kesehatan mental, tapi kadang-kadang praktisinya ada di mana nih? Orang yang bisa bantu ada di mana? Seperti itu. Itu cukup kurang dan jumlahnya nggak ideal. Misalnya Anda pergi ke sekolah, biasanya umumnya satu konselor di sekolah itu akan menangani satu jenjang anak yang jumlahnya ratusan, jadi 1:100-an seperti itu. Ya, apakah ideal? Seringkali saya ketemu, misalnya saya buka kelas building professional konselor, ada sekolah kirim konselornya, saya tanya menanganin berapa orang Pak atau Bu? Waduh, ratusan seperti itu. Apakah efektif? Ya enggak juga seperti itu ya jumlahnya. Oke, saya akan masuk langsung ke masalah anak dan remaja. Nah, ini adalah gambaran masalah anak dan remaja. Tahun 1940-an itu berbicara tentang masalah perilaku ya, berebut bicara, terus berbuat gaduh, rame di kelas, lari-lari di lorong sekolah. Dulu itu memotong antrian, melanggar aturan berpakaian. Dulu nggak boleh baju dikeluarin. Sekarang isu itu pun sempat terjadi waktu saya bekerja di sekolah. Terus kemudian tahun berikutnya ya sudah, daripada kita ribut mengingatkan anak, gurunya energinya habis hanya untuk seperti itu, aturannya adalah seragam boleh dikeluarkan. Jadi kita bikin seragam baru, tapi yang stylenya memang modelnya adalah baju itu harus dikeluarkan. Berpakaian rambut seperti itu ya. Lalai, lupa mengunyah permen karet dulu seperti itu. Tahun 90-an mulai ada obat terlarang, alkohol, masalah kehamilan, bunuh diri ada tapi dikit. Masalah pemerkosaan ada tapi dikit. Terus kemudian perampokan ada, tawuran juga ada. Nah, tahun 2010 ke atas, nah ini sudah mulai lebih semakin kesini lebih meningkat. Ada masalah tentang anak jadi bandar narkoba dan judi. Dugem, lifestyle-nya seperti itu. Kumpul kebo ada. Kelainan seks juga ada.
membunuh orang tua dan keluarganya banyak. Seperti itu ya. Bahkan ada yang sekarang mulai lebih dari itu. Kadang-kadang mereka frustasi nggak kuat, ya mereka bunuh diri. Terus membuat film porno dan industri prostitusi. Maksudnya ya jadi menjual temannya, seperti itu ya, dalam tanda kutip, bukan menjual, bagaimana menjual dirinya, temannya. Terus kemudian menipu, manipulasi, dalang, dan membuat kerusuhan, seperti itu. Untuk yang seperti ini, itu studi kasusnya biasanya saya buka di kelas building professional counselor. Saya buka satu-satu, ini masalahnya ini masalahnya ini, contoh masalahnya semuanya ada. Dari semua masalah ini, satu kali saya pernah datang ke sekolah. Dan masalahnya adalah ini. Jadi masalahnya anak remaja itu memaki. Ini saya kebetulan berkonsultasi dengan sejumlah guru dan kepala sekolah. Saya waktu itu bilang, ya udah, ayo saya buatkan PowerPoint kosong. Saya kemudian nulis. Dia yang sebut memaki, Pak. Oke, memaki, ngerokok, kejujuran, miras, pornografi, bolos sekolah, narkoba, masalah sopan santun, pembangkang, main game, temperamen, malas belajar, masalah pacaran, berkelahi, mencuri, bully dan provokator, terus kemudian perilaku merusak. Dari 17 ini, terus kemudian saya tanya, yang sebenarnya bisa dicegah itu, yang digarisbawain itu, saya bilang, gunakan saja CCTV, itu bisa membantu mengurangi di lingkungan sekolah, seperti itu. Sudah ya? Nah, yang dimerahin itu adalah prioritas yang ingin diselesaikan dahulu. Nah, kebetulan prioritas yang diselesaikan dulu itu bisa selesai dengan masalah CCTV. Malas belajar ini waktu itu ada guru dan kepala sekolah yang dari asrama. Jadi dari asrama itu gimana ya saya bisa tahu anak ini belajar apa enggak? Ya bisa dikasih CCTV di jam-jam belajarnya. Biasanya belajarnya adalah di ruang kelasnya lagi, seperti itu. Kalau malas belajarnya ini adalah sekolah anak yang full day school, yang anaknya pagi sekolah, siang atau sore pulang, ya ini tentunya nanti bisa dibicarakan sama orang tua, seperti itu. Terus sopan santun itu juga berkaitan dengan misalnya ngomong kotor atau berani sama gurunya, seperti itu. Ini adalah masalahnya. Jadi hampir sebagian besar bisa selesai dengan CCTV. Nah, kalau berdasarkan textbook, itu ini 14 masalah anak academic underachievement textbook ya. Akan lebih rumit lagi belajarnya. Tapi saya akan sederhanakan, sebenarnya masalah anak dan remaja itu kalau semua ini disarikan, itu sebenarnya masalah anak dan remaja itu ya cuma dua. Ada di sekolah dan ada di rumah. Seperti itu. Kalau di sekolah itu masalahnya kalau nggak susah belajar, antara bully, tekanan, bully atau dibully, membuli atau dibully. Tekanan ini bisa macam-macam. Tekanan dari tugas sekolahnya, barangkali ada tekanan dari teman kelompoknya dia, peer grupnya dia. Terus kemudian tekanan dari mungkin guru, bermasalah dengan guru. Ya. Terus berikutnya butuh hope apa? Harapan. Butuh karir konselor, seperti itu. Karir konselor maksudnya gimana? Sebentar nanti saya jelaskan. Butuh job desk dan outlet. Oke ya, saya akan jelaskan. Masalahnya itu susah belajar sudah jelas. Masalah bully, ya ini sudah ada juga penjelasannya nanti di buku Jago Konseling. Terus masalah tekanan. Nah, tekanan dari teman itu bagaimana? Nanti penyelesaian masalah tekanan dari teman ini sebenarnya adalah dia itu ingin dapat pengakuan dari temannya, dari grupnya. Saya nggak mendapatkan perhatian di rumah gitu loh. Saya nggak diakui, iya, keberadaanmu diakui di rumah ini. Papa, mama, ayah, ibu sayang sama kamu, itu dia tidak mendapatkan kesan dan rasa seperti itu. Tapi kalau di dalam kelompoknya, dia pegang ngerokok, ini dia baru kelompok saya. Dia diakui, diterima di sana, seperti itu. Paham ya? Kurang lebihnya kasus-kasus seperti itu. Ada anak yang juga misalnya bikin geng. Gengnya itu sepatu Nike semua. Minta sama orangnya sepatu Nike, dikasih. Orang tuanya berpikir dengan membelikan sepatu Nike yang asli, sebenarnya ayah dan bunda sayang sama kamu ya.
Salah, anaknya terima sepatu Nike, ternyata supaya diterima di kelompoknya. Seperti itu. Paham ya? Handphone tertentu juga iya. Macam-macam sekarang. Seringkali sekarang identitas atau status seorang anak itu berupa barang yang di luar. Jadi tidak lagi istilahnya, identitas saya itu bukan di dalam diri saya, bukan seperti itu. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Saya akan jadi oke kalau saya pakai ini. Bukan saya jadi oke kalau ya memang saya sudah oke, saya sudah sempurna, saya sudah oke. Kesadaran itu kurang sekali seperti itu. Paham ya? Nah, maka solusi dari itu apa? Dari tekanan. Dari tekanan itu adalah ya di rumah, orang tua dan gurunya bisa memberitahu orang tua bagaimana caranya menerima anak, mencintai anak mereka. Oke, berikutnya, butuh hope dan karir konselor. Di sekolah ada anak-anak yang mungkin memiliki kesenangan khusus dan sekolah tidak punya tempat untuk untuk anak ini. Ini berkaitan dengan butuh hope, job desk, dan outlet. Saya kasih contoh. Misalnya, ada anak di sekolah Anda itu senengannya kebut-kebutan, misalnya seperti itu. Berarti dia paling tidak ngerti mesinnya sepeda motor. Seperti itu. Senang kebut-kebutan. Nah, isinya tiap hari ngomong kebutan, tasnya mungkin isi busi, istirahat sekolah dia mengamplas businya atau apapun yang dilakukan itu. Nah, kalau sekolah punya ekstrakurikuler atau punya pekerjaan job desk gitu ya, buat anak ini, maka anak ini nggak akan jadi lagi terkesan seperti anak yang bermasalah. Seperti itu. Misalnya sekolah punya ekstrakurikuler montir, misalnya seperti itu. Dan kemudian anak ini dikasih tugas misalnya nyervis sepeda motor gurunya. Gurunya sudah diservis sepeda motornya, ngomong terima kasih, anak ini merasa, waduh aku berguna ya. Terus kemudian hidupnya dia merasa nyaman, nikmat. Karena diakui seperti itu. Ya. Paham ya? Ini baru satu contoh kasus. Nanti Anda akan menemui mungkin banyak kasus, bukan kasus ya, ini lebih tepatnya ya. Kebutuhan-kebutuhan anak untuk mendapatkan hope, harapan, dan kemudian ada job desk dan outletnya di sekolah. Sekolah menyediakan outletnya. Seperti itu. Jadi mungkin bakat-bakat yang tidak diasah di sekolah bisa diberi di jam pelajaran, bisa diberikan di ekstrakurikulernya. Kemudian masalah yang kedua, di rumah. Tidak ada peran signifikan. Sama. Di rumah tidak diakuin, bukan tidak diakuin ya, maksudnya ya memang kamu di rumah, anak saya ya sudah, tapi nggak ada tugas khusus buat dia. Misalnya contoh, karena kamu di rumah, di rumah ini yang biasa masak Indomie paling enak tuh kamu deh, seperti itu. Beneran seperti itu. Nah itu ada peran kan, loh iya di rumah ini yang bisa masak mie instan saya misalnya seperti itu paling jago. Atau di rumah ini yang paling bisa bersihin mobilnya papa saya misalnya seperti itu. Paham ya? Hal-hal itu perlu seperti itu, diakuin dan merasa signifikan. Contohnya gini deh, ada pemain sepak bola yang duduk di bagian dari tim sepak bola tapi duduk di bangku cadangan terus. Apa yang terjadi? Ya dia minta dijual, minta dipindah karena nggak pernah dimainin. Tapi kamu bagian dari keluarga tim ini, iya, tapi saya nggak punya peran, jarang dimainin. Mendingan saya keluar aja dari keluarga ini, dari tim ini, dan saya cari tim yang mau memainkan saya dan membutuhkan saya dengan serius, seperti itu. Paham ya? Nah, kadang-kadang peran seperti ini, itu didapatnya di peer group-nya dia. Syukur-syukur kalau peer group-nya bagus ya. Kalau peer group-nya nggak bagus, nggak baik, teman kelompok grupnya dia nggak baik, seperti itu jadi masalah, seperti itu. Misalnya, wah kamu paling berani nih, misalnya diajak tawuran paling depan duluan, ayo kamu tergabung dalam grup kami, seperti itu. Dia diakui paling berani, ini contohnya. Yang kedua, kurang kasih sayang. Ini yang paling masalah yang paling sering ditanyakan, ya. Nah, untuk semua masalah ini sebenarnya ada di buku ini. Masalah kasih sayang itu masalah tangki cinta. Di buku ini ditulis kurang lebih 50 halaman sendiri. Dibagi 3 bab seperti itu. Dasarnya bagaimana melakukannya dengan anak, dan bagaimana melakukannya dengan pasangan, seperti itu. Terus
caranya dicintain anak. Kadang-kadang ada orang tua yang lost sama anaknya. Maksudnya lost itu maksudnya lost kehilangan ya, dalam tanda kutip. Benar kita tinggal satu rumah, tapi saya orang tua terlalu sibuk sama pekerjaan saya. Iya, kamu ada di sebelahku, tapi secara emosi aku nggak deket sama kamu. Seperti itu. Itu bisa dibalikin di sini. Di bagian terakhir buku ini ada tipsnya di atas 12-14 tips seperti itu. Dan kemudian 3 emosi manusia cukup menyentuh 3 bagian ini saja, maka anak Anda akan merasa signifikan, merasa iya, aku diorangkan, aku diakui keberadaannya, aku disayang, aku dicintai. Ini cuma sebagian kecil dari isi buku ini, seperti itu. Jika Anda mau memesan buku ini, Anda bisa menghubungi admin, linknya nanti saya berikan di bawah di deskripsi dari video ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga update ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.